Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 12 Oktober 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya kesehatan dan sukacita senantiasa merahmati kehidupan kita. Marilah sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu untuk semakin lagi mengenal apa yang seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan kita pada saat ini adalah dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, pada Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, yang pada saat ini izinkan saya untuk membacakannya pada ayat yang ke-15, yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Renungan kita hari ini diberi judul Damai Sejahtera Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu terakhir ini saya sering mengamati sebuah konten video yang menceritakan tentang karakter orang dalam menghadapi persoalan. Misalnya, ketika perusahaannya mengalami konflik dengan partner bisnis, ketika menghadapi anak buah yang terlambat masuk kerja, ketika makanan yang dipesan diantarkan dengan kualitas yang tidak bagus, dan sebagainya. Persoalannya sama persis, hanya karakter orang tersebutlah yang membedakannya. Ada orang yang menghadapinya dengan emosi yang membabi buta, tapi ada juga orang yang jauh lebih tenang dalam mengatasinya. Pada akhir video tersebut dijelaskan bahwa orang yang mengatasi masalah dengan ketenangan banyak mendapatkan dampak positif dalam hidupnya. Jemaat dikasihi Tuhan, apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi segala situasi? Damai sejahtera. Kita mungkin sering menyaksikan konflik di keluarga, di kantor, di masyarakat. Kita menyadari betul bahwa mempertahankan damai sejahtera itu tidak mudah. Apakah dengan kemudian menghindari situasi atau konflik, lalu kemudian bisa membuat kita merasa tenang dan penuh damai sejahtera? Ternyata tidak. Karena damai sejahtera yang sejati bukan berasal dari situasi dan kondisi yang ada di luar diri kita. Alkitab mengatakan bahwa damai sejahtera itu berasal dari dalam diri kita, dianugerahkan Kristus kepada kita sehingga memenuhi hati dan pikiran kita. Kepada jemaat di kota Kolose, Rasul Paulus menegaskan bahwa yang memerintah dalam hati umat Allah seharusnya adalah damai sejahtera Kristus, bukan damai sejahtera manusia. Damai sejahtera Kristus mampukan kita untuk bersyukur, dan salah satu syarat untuk bersyukur adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita rela menerima kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Saat kita mampu untuk menerimanya, kita pun juga mampu untuk menerima kelemahan dan juga kekuatan orang lain. Saat Yesus bangkit dari antara orang mati dan menemui murid-muridnya, Yesus juga mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, dalam situasi yang paling mencekam sekalipun, sebagai murid Kristus, kita juga tetap dapat memiliki damai sejahtera, bahkan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, karena tubuh Kristus tidaklah terbatas pada ruang dan waktu. Tubuhnya adalah tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Karena itu, jadikanlah juga suasana di tengah keluarga maupun orang-orang sekitar kita bisa merasakan damai sejahtera yang terpancar dari diri kita. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan setiap saat, supaya damai itu juga terlihat dalam kehidupan kita, melalui ketenangan kita dalam menghadapi segala pergumulan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada ketenangan hati dan jiwa. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera kemanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami tentang satu nilai yang sangat penting untuk kami miliki, yaitu damai sejahtera. Kiranya Tuhan yang mampukan kami agar melalui damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat menghadapi dan mengatasi segala pergumulan dengan tetap tenang, karena kami percaya bahwa Kristuslah sumber hikmat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.